Halo Bray, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait tips bagaimana menjadi mahasiswa setelah lulus sarjana langsung bekerja. Kemudian dosen saya menyampaikan, teman-teman mahasiswa, jangan menunggu setelah mendapat ijazah kemudian teman-teman baru melamar pekerjaan. Maksudnya gimana? Maksud dosen tersebut secara tidak langsung begini. Ketika saya dan teman-teman saya menjadi mahasiswa nih, masih menjadi mahasiswa, melamarlah pekerjaan di tempat-tempat yang sekiranya teman-teman itu bisa bekerja di situ, atau kita ngelamar pekerjaan dulu lah. Tujuan utamanya begini. Pun kalau misalnya tidak diterima tidak apa-apa, karena teman-teman kan memang kewajibannya sebagai mahasiswa. Kalau diterima itu juga keberuntungan saja. Kita melatih diri kita, melatih mental kita saat menghadapi tahapan-tahapan melakukan seleksi pekerjaan itu. Kalau saya pribadi dulu ya, saya menceritakan saya sendiri nih ya. Waktu itu saya menjadi mahasiswa, kemudian saya mendaftar di perusahaan libur semester ya. Mendingan saya cari pekerjaan kan. Saya ingat kata dosen kemarin waktu itu seperti ini. Dari itu saya belajar bagaimana kita membuat contoh surat lamaran, terus bagaimana nervousnya kita ketika akan menghadapi tes ujian tertulis di sebuah perusahaan, terus bagaimana kita menghadapi saat mengikuti tes psikotes. Nah itu, terus selain itu juga bagaimana kita menghadapi ujian forum diskusi grup, ada wawancara, bagaimana sih. Nah waktu itu saya diterima di suatu pekerjaan, terus bertahan 1 bulan. Setelah kan 1 bulan saya kuliah, saya mengundurkan diri, saya ke kuliah. Setidaknya saya tahu, oh pengalaman kerja itu seperti ini. Pas di semester-semester yang saya anggap tidak terlalu sibuk, saya mendaftar lagi di suatu perusahaan juga. Terus saya ikut tahapan tesnya, sudah lumayan lebih mengerti ya, karena sudah ikut tes tahapan yang kedua di suatu perusahaan untuk kerja ya. Jadi ada tes psikotes, ada tes tertulis, terus kemudian ada wawancara. Pada saat itu saya tidak diterima di wawancaranya, tidak tahu kenapa, tapi itu menjadi evaluasi buat saya. Saya berpikir, kok saya tidak terima, kemarin saya jawabnya bagaimana. Nah itu menjadi evaluasi diri saya pribadi agar kedepannya bisa melakukan interview lebih baik lagi. Saya jalan-jalan ke mall waktu itu. Saya begini, saya cuma begini, ya Tuhan, saya pengen kerjaan dong, kerjaan yang bisa kerja sambil kuliah. Saya kayak gitu sih dari rumah ya. Memang nih jalan-jalan ke mall itu mencari pekerjaan ya. Terus ketemulah salah satu marketing di perbankan. Nah saya langsung ngobrol aja, Mas gimana sih caranya bekerja di sini gini-gini. Terus ya bersyukurnya saya dikasih tahu tuh sama marketingnya, nanti ketemu ini. Nah dari itu saya ikut tes, step saya ikut, dan akhirnya saya dinyatakan diterima di perbankan tersebut menjadi marketing ya, menjadi sales. Waktu kerja kita pun juga fleksibel, menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan kita, jadi lebih enak. Jadi kuliah kita waktunya tidak terganggu. Terus di sisi lain kita juga ada pengalaman pekerjaan, tentunya juga mendapatkan penghasilan ya. Terus waktu itu di perusahaan itu cukup sangat ilmu yang saya dapatkan sangat banyak sekali ya. Mulai dari bagaimana kita menghadapi orang personal, bagaimana kita tampil di mall itu harus terlihat profesional, bagaimana kita menjelaskan suatu produk ke customer. Nah itu secara tidak langsung menjadi bekal saya pada saat saya melakukan ujian skripsi. Jadi pada saat saya ujian skripsi, karena saya sudah sering ngomong di publik, saya sudah sering ngomong ketemu orang begitu, jadi lebih lancar tuh, lebih nyaman aja waktu ujian skripsi. Saya nyaman gitu kan. Meskipun memang ada revisi, tapi notabene saya pada saat presentasi itu sudah nervous tuh, sudah lumayan gak ada gitu, karena saya sudah sering berkomunikasi dengan
pihak-pihak luar, customer bertemu dengan customer A yang sifatnya seperti ini, customer B, C, D dan sebagainya, itu sudah secara tidak langsung membangun mental saya. Saya mendaftar di manajemen trainee. Nah, ini adalah menurut saya cambuk yang besar buat saya ya, pelajaran yang sangat bermakna sekali. Kenapa ya? Waktu itu kan manajemen trainee, saya mendaftar menggunakan transkrip nilai. Waktu itu saya minta transkrip nilai dari bagian kampus, dikasih. Terus saya mendaftar, melampirkan transkrip nilai, membuat amal pekerjaan dan sebagainya. Status saya sebagai mahasiswa saya informasikan. Itu tahapannya saya lolos loh. Tes pertama lolos, alhamdulillah. Terus tes kedua lolos. Mungkin karena sudah sering ikut tes, jadinya udah oh ini seperti ini, selah-selahnya udah tahu. Terus tes ketiga lolos juga. Nah, pas tes terakhir ini, jadi kan ada interview 1 dan interview 2 ya. Waktu interview 1, di sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan kalau kita interview itu ceritakan saja diri kita sebenarnya, tidak perlu ditutup-tutupin ya. Ceritakan aja semuanya. Mungkin pekerjaan A memang tidak cocok dengan karakter Anda. Jadi nanti kalau misalnya Anda bekerja di suatu perusahaan A itu malah akan membuat Anda tersiksa. Nah, mungkin juga karakter Anda dibutuhkan di perusahaan A. Jadi Anda harus benar-benar menceritakan apa adanya Anda ya. Karena kalau menurut pendapat saya nih ya, pendapat saya pribadi, itu semua karakter manusia beraneka ragam itu ada kelebihannya masing-masing, ada plusnya masing-masing, dan tentunya pasti juga ada kekurangannya ya, karena manusia kan tidak ada yang sempurna ya kan. Saya sidang skripsi, setelah sidang skripsi kan sudah dinyatakan lulus ya, terus saya tipe orang yang tidak mau di zona nyaman. Jadi saya bilang sama kakak saya mau ke Jakarta, saya mau kerja di Jakarta gitu kan. Saya menyampaikan ke kakak saya agak sedikit tidak jujur ya, saya bilang saya mau ke Jakarta, udah dapat panggilan kerja, padahal di sana saya belum ada sama sekali panggilan kerja ya. Untungnya di sana ada rumah saudara sepupu saya ya di Jakarta. Terus saya di Jakarta seminggu itu mencari pekerjaan, dan bersyukur alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan di banking lagi, dan saya banyak belajar lagi. Saya mengenal berbagai karakter teman kan, ada dari sini. Kalau di Jakarta lebih banyak berbagai suku ya. Di sana berkumpul, ada yang dari Ambon, ada yang dari Aceh, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Manado, banyak deh pokoknya. Di sana tuh banyak dari berbagai daerah merantau ke sana dan sukses gitu kan. Saya berinteraksi pada mereka. Jadi karakter si ini seperti ini, oh kalau orang ini seperti ini, tapi semuanya baik ya, alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, jadi di sana itu saya bekerja, terus ada trainingnya juga. Sebelum bekerja itu 3 hari ya, 3 hari saya di training tuh, 3 hari di training, terus ada ujian kelulusan dan saya dinyatakan lulus. Dan bersyukurnya lagi saya ditempatkannya itu di kantor cabang utama ya. Saya banyak ilmu di asuransi di situ ya, ada trainingnya, ada ujiannya dan sebagainya. Akhirnya berjalan sampai dengan 6 bulan saya harus balik ke Semarang, saya harus wisuda. Nah, saya balik tuh ke Semarang, udah balik sampai di Semarang, baru sampai saya dapat telepon dari Jakarta. Karena waktu bekerja di bank tersebut saya juga melamar lagi di perusahaan lain, di manajemen trainee juga kan. Di manajemen trainee lain saya melamar juga di finance gitu kan, tapi bagian MT-nya. Terus saya di Semarang, saya pikir begini, kalau saya ke Jakarta mencari pekerjaan masih bisa kapan aja kan, tapi kalau kita wisuda itulah sebuah penghargaan buat kita sendiri ya. Jadi saya memutuskan saya untuk mengikuti wisuda gitu kan. Jadi saya yang MT tersebut saya tidak ambil. Nah, teman-teman di sini perlu ada pelajaran lagi nih ya. Kalau misalnya teman-teman ketika di telepon perusahaan dan berbenturan dengan jadwal teman-teman gitu kan, sehingga teman-teman tidak bisa datang pada hari itu, teman-teman bisa nego hari loh dengan perusahaan itu. Misalnya, Pak mohon maaf untuk tanggal 3 Oktober saya belum bisa datang dikarenakan ini, saya bisa datangnya di tanggal 25. Misal seperti itu bisa. Biasanya perusahaan akan memanggil ulang ya. Oke, sekian dulu dari saya. Mungkin kalau ada salah kata, ada salah yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada yang baik bisa diambil, dan kalaupun ada yang kurang baik tidak perlu diambil ya. Terima kasih sudah mengikuti saya hari ini.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you.